Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ujian akhir semester 3 mata kuliah Statistika Matematika, yaitu dengan tugas jurnal yang berjudul Klasifikasi Kesehatan Janin menggunakan metode KNN, yang diampu oleh Ibu Hani Kaulasari MSI. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Anissa Widya Dwirani dengan NIM 090202211024 dan Rizka Nuril Fadila dengan NIM 090102211015 dan Arisna Nuri Salsabila dengan NIM 090102211003. Bagian yang akan dibahas yaitu adalah latar belakang yang menjelaskan tentang alasan, data, dan metode yang digunakan. Yang kedua, kajian teori, mendeskripsikan sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Yang ketiga, ada hasil, yaitu menunjukkan hasil analisis. Dan yang keempat, evaluasi, yaitu mengevaluasi hasil dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, latar belakang. Kesehatan janin. Indonesia merupakan negara dengan angka kematian perinatal tertinggi. Berdasarkan WHO, angka kematian bayi mencapai 10 juta jiwa per tahunnya. Pada tahun 2017, negara Indonesia mencapai angka kematian ibu sebesar 117 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Salah satu cara untuk melakukan pencegahan lebih dini adalah dengan mengidentifikasi kesehatan janin menggunakan machine learning atau ML. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengklasifikasi kesehatan janin agar mendapatkan penanganan yang optimal. Yang kedua tentang dataset. Dataset CTG adalah sumber informasi yang diperlukan untuk analisis dan pengembangan model prediksi kesehatan janin. Informasi CTG juga memberikan visualisasi kesehatan janin yang membantu untuk intervensi dini sebelum risiko munculnya penyakit tertentu. Data yang digunakan terdiri dari 2.126 hasil pemeriksaan janin dengan 9 dari 22 parameter yang merupakan tipe data multivariat. Berikut adalah visualisasinya. Data diklasifikasi ke dalam 3 kelas, yaitu kelas normal, kelas suspek, dan kelas patologikal. 9 parameter tersebut yaitu fetal heart rate atau FHR, acceleration fetal health atau AFH, fetal movements atau FM, uterine contraction atau UC, leg decoration atau LD, severe deceleration atau SD, long deceleration atau PD, short term variability atau STV, dan fetal health atau FH. Di dalam FH menjadi parameter Y atau dependent. FHR sendiri merupakan parameter denyut jantung janin yang berguna untuk memantau kesehatan janin selama kehamilan, persalinan, dan melahirkan. AFH adalah peningkatan sementara pada FHR yang biasanya berhubungan dengan gerakan janin, pemeriksaan vagina, kontraksi rahim, kompresi vena umbilicalis, rangsangan kulit kepala janin, dan rangsangan eksternal. FM merupakan gerakan janin dalam uterus. UC adalah kondisi pengetatan otot pada rahim. Deceleration adalah mengacu pada penurunan FHR sementara. Terdapat 3 jenis deceleration, yaitu LD, SD, dan PD. Ketiga jenis tersebut digolongkan berdasarkan tingkat penurunan yang terjadi pada FHR. STV digunakan untuk mengukur kontrol otonom janum, di mana parameter ini berupa rata-rata nilai absolut dari perbedaan antara interval RR yang berdekatan pada elektrokardiogram. Yang ketiga ada metodenya, yaitu KNN, di mana KNN merupakan metode data mining yang menggunakan algoritma supervised, di mana Schwarli instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan hasil perhitungan jarak kedekatan antar data berdasarkan nilai K, di mana untuk penelitian ini menggunakan Euclidean distance. Jika dalam rumus dapat dilihat pada layar, di mana DIJ sama dengan akar sigma N, K sama dengan 1 dalam kurung XIK min XJK tutup kurung kuadrat. Di mana DIJ sendiri adalah jarak objek data ke I dan ke J, N adalah banyaknya parameter, XIK dan XJK merupakan objek data ke I dan ke J. Penelitian ini menggunakan metode KNN karena pada penelitiannya sebelumnya telah dilakukan oleh Tadele, Debisa, Derasa, dan
Kalyanika menggunakan dataset JTG mendapatkan hasil akurasi sebesar 98,42. Yang keempat yaitu algoritma KNN. Yang pertama yaitu mulai, selanjutnya dataset JTG, selanjutnya dinormalisasi, selanjutnya data splitting, selanjutnya trend data, setelah itu trend data, setelah trend data dilakukan KNN classifier atau diklasifikasikan dan ditentukan model terbaiknya ada di K berapa, selanjutnya diprediksi. Pada trend data ada tes data. Setelah dites data, ke prediksi lagi, setelah diprediksi, dievaluasi, dan selesai. Yang kedua itu kajian teori akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa. Dipersilakan. Selanjutnya, baik yang kedua ada kajian teori yang akan membahas tentang normalisasi dan confusion matrix, di mana normalisasi adalah salah satu metode yang telah dijelaskan pada algoritma KNN. Yang pertama ada normalisasi. Normalisasi pada data minim merupakan proses penskalaan nilai atribut dari data sehingga data berada pada range tersebut. Pada penelitian ini menggunakan normalisasi min-max, di mana metode ini melakukan normalisasi transformasi linier terhadap data asli, sehingga menghasilkan keseimbangan nilai perbandingan antar data saat sebelum dan sesudah proses. Normalisasi sendiri terbagi menjadi 3, ada normalisasi decimal scaling, ada normalisasi z-score, dan yang terakhir adalah normalisasi min-max. Di mana normalisasi min-max formula dapat dilihat pada layar, di mana x-scale adalah data setelah dinormalisasi, xi adalah data ke i, x-min adalah nilai terkecil dari data, dan x-max adalah nilai maksimal dari data. Yang kedua adalah confusion matrix. Confusion matrix merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja atau tingkat keberhasilan proses klasifikasi. Confusion matrix multiclass memiliki ukuran n kali n, di mana n merupakan jumlah tabel kelas yang berupa C1, C2, C3 hingga Cn. Gambaran tentang confusion matrix multiclass bisa dilihat pada layar. Grup positif atau TP merupakan nilai yang mempresentasikan seberapa banyak model mengklasifikasi data positif sebagai kelas positif. True negatif atau TN merupakan nilai yang mempresentasikan seberapa banyak model yang mengklasifikasikan data negatif sebagai kelas negatif. False positif atau FP merupakan nilai yang mempresentasikan seberapa banyak model yang mengklasifikasikan data negatif sebagai kelas positif. False negatif atau FN merupakan nilai yang mempresentasikan seberapa banyak model yang mengklasifikasikan data positif sebagai kelas negatif. Confusion matrix multiclass dapat diubah menjadi klasifikasi kelas biner untuk menghitung nilai precision recall F1 pada setiap kelasnya. Formula untuk menghitung precision recall dan F1 dapat dilihat pada layar. Yang ketiga adalah hasil. Sebelum kita menghitung deskripsi statistika pada data, alangkah baiknya kita menentukan percilan data atau missing value pada data, serta menentukan korelasi setiap parameter pada data. Sebelumnya saya akan menunjukkan matriks korelasi pada data beta hal ini. Bisa dilihat bahwa jika korelasi mendekati 1, maka hubungan antar parameter makin tinggi, yaitu korelasi antar parameter dengan parameter itu sendiri. Bisa dilihat bahwa korelasi paling tinggi yang di bawah 1 adalah korelasi antara PD dengan FH, yaitu 0,48. Selanjutnya yaitu kita mendeskripsikan data, dilihat bahwa parameter FHR memiliki jumlah data sebanyak 2126 dengan rata-rata data yaitu 113,3, standar deviasi 9,84, nilai minimal ada 106, kuartil 1 ada 126, kuartil 2 atau median ada 133, kuartil 3 ada 140, dan nilai maksimal ada 160, serta begitu pada parameter-parameter lainnya bisa dilihat pada layar. Dan selanjutnya yaitu uji coba KNN, di mana
Langkah ini adalah langkah untuk menentukan model terbaik nilai K. Bisa dilihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai F1 score paling tinggi dimiliki oleh K sama dengan 4, yaitu 0,899 atau mendekati 90%. Yang selanjutnya yaitu hasil confusion matrix. Hasil performa model pada confusion matrix pada layar dapat dibaca sebagai berikut, yaitu elemen diagonal adalah sampel yang diprediksi dengan benar sebanyak 474 per 532 sampel, yang artinya akurasi secara keseluruhan adalah 89,09%. Untuk meningkatkan performa model, fokus pada hasil prediksi di kelas 2 sebanyak 26 sampel salah klasifikasi, yang merupakan tingkat kesalahan tertinggi pada semua kelas. Akurasi diprediksi untuk kelas 2 hanya sebesar 66%. Bagaimana kita tahu itu salah dan akurasinya hanya 66%? Kita lihat pada laporan klasifikasi pada setiap kelasnya, yaitu ada kelas normal, suspek, dan patologikal, di mana pada kelas suspek memiliki nilai recall paling rendah yaitu 66%. Yang terakhir adalah evaluasi atau kesimpulan dan saran. Pada hasil laporan klasifikasi didapatkan nilai precision, recall, dan F1 score yang masih kurang pada kelas 2 dan kelas 3 karena terdapat akurasi kurang dari 70%, sedangkan hasil matrik evaluasi pada kelas normal berada di atas 90%. Hal tersebut bisa terjadi karena data training yang sedikit untuk kelas 2 dan kelas 3, sangat berbeda dengan data training untuk kelas 1. Akan tetapi, bukan berarti pada penelitian ini gagal. Hanya saja untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan untuk menggunakan metode klasifikasi yang berbeda dengan akurasi yang lebih tinggi agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.